Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dulur-dulur. Selamat sore teman-teman, dan selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semua yang baru menemukan video saya kali ini, karena mungkin teman-teman tidak berbarengan ya menonton video saya ini. Oke teman-teman, untuk saat ini musim di tempat teman-teman dulur-dulur semuanya yang musim apa teman-teman? Kalau di tempat saya sekarang lagi musim kemarau teman-teman. Kemarin beberapa hari ya, 3 hari ini ada gerimis, tapi belum ada kelanjutan untuk hujan ya. Di musim kemarau ini pakan hijauan yang saya berikan untuk kambing-kambing saya ini seperti biasa ada rumput liar ya teman-teman. Dan untuk kali ini saya campuri dengan rumput pacong ya teman-teman. Ini sedikit-sedikit saya campur dengan rumput pacong ya, tapi lebih banyak rumput liarnya ya teman-teman, karena di tempat saya ya di pedesaan, di pinggiran, jadi untuk rumput pacong untuk saat ini susah berkembang ya teman-teman. Bahkan di sebelah kandang ini banyak yang mati ya rumput pacong ya teman-teman, karena di tempat saya kan tanahnya bukan tanah pasir teman-teman ya, tanah merah agak hitam. Jadi kalau musimnya musim kemarau pada pecah-pecah ya tanahnya. Ini juga semuanya saya beri rumput pacong juga, tapi ya sedikit-sedikit ya teman-teman ya, karena keadaan di musim saat ini untuk rumput odot dan rumput pacong tidak banyak berkembang, bahkan banyak yang kering ya teman-teman. Dan untuk pakan setiap harinya kebanyakan saya kasih rumput liar ya teman-teman. Di stok pakan di kandang saya tadi saya motong rumput pacong ya, ini ya, ini rumput pacong ada 2 ikat ini tadi ya. Kemudian di sini ini ada rumput liar yang kemarin sore ini masih ya, stok kemarin sore yang ngarit ini masih ada, masih bisa diberikan besok pagi, karena untuk sore ini semuanya sudah saya kasih pakan teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang saya lagi di kebun ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini untuk tanaman rumput pacong saya dan rumput odot saya ini banyakan yang kering teman-teman ya. Ini tadi pagi saya habis kerja bakti ini bersihin daun-daun kering ini ya, sampah-sampah semuanya, daun-daun kering yang banyak sekali menutupi tanaman rumput odot dan rumput pacong ya. Tadi pagi ini saya bakar semuanya, itu bekasnya ada kering-kering bekas api ya teman-teman. Untuk tanaman pacong dan odot di sebelah sana itu masih agak hijau teman-teman kali, tapi kalau di sini ini banyakan keringnya. Kita lihat ya teman-teman ya, kalau di sebelah sini ini masih bisa hijau ya, di tengah sini ya teman-teman. Ini walaupun tidak tinggi tapi ini masih bisa hijau. Tapi kalau yang di sebelah sana tadi pada kering ya teman-teman ya. Ini di sebelah sini ini masih bisa untuk pakan ya, masih bisa untuk pakan kambing-kambing saya. Lah ini teman-teman ya, ini bekasnya tadi pagi saya bakar-bakar sampah dari daun-daun kering ya, daun mahoni, daun jati. Tadi pagi ini saya kerja bakti setengah hari bersihin ini ya, daun-daun kering ini ya. Nih tuh kalau di sebelah sana masih hijau juga, itu ada daun mahoni ya, itu bisa untuk pakan juga. Nah gini teman-teman ya, di saat musim kemarau seperti ini tuh tanaman rumput pacong, rumput odot itu tidak bisa berkembang, tidak bisa hijau, bahkan banyak yang mati. Ini saya benar-benar baru bisa merasakan ya teman-teman, merasakan untuk musim kemarau saat ini atau musim kemarau seperti ini baru merasakan memang hijauan atau pakan ataupun bang pakan itu memang sangat penting sekali ya teman-teman. Ya kalau musimnya musim hujan itu kita tidak bisa merasakan ya, atau tidak benar-benar merasakan, karena banyak hijauan, banyak rumput di mana-mana, tanaman rumput odot, rumput pacong
itu masih berkembang, masih hijau, masih bisa tinggi. Tuh ya teman-teman ya, kalau musimnya kemarau seperti ini hidup aja susah, banyak yang kering, apalagi mau tinggi rumputnya. Nah, karena rumput budidaya, rumput pakcong, rumput odot banyak yang mati, banyak yang kering, ya jalan salah satu-satunya kita larinya mencari pakan ya di rumput liar ataupun di ramban-ramban teman-teman. Ramban-ramban seperti daun mahoni, ini yang atas-atas ya, seperti daun apa saja yang bisa kita ambil ya teman-teman. Tapi kebanyakan yang bisa diandalkan di kebun saya itu daun mahoni teman-teman. Kalau di musim kemarau seperti ini, di saat rumput pacong, rumput odot tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup, ya jalan satu-satunya kita cari ramban, daun mahoni ataupun daun nangka yang ada. Kalau tidak ya saya harus cari rumput, karena kebiasaan saya atau setiap harinya itu saya mengarit sambil kerja atau pulang kerja, atau pokoknya pulang kerja saya harus bawa rumput untuk oleh-oleh kambing-kambing saya. Kalau tidak ya, kalau mengandalkan rumput pakcong, rumput odot ya hanya segini ya tidak cukup ya teman-teman, untuk bahkan kalau diarit 2 hari sudah habis teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai alternatif lain untuk ngasih pakan-pakan kambing-kambing kita, ya pasti kita akan merasakan susah sekali, merasakan repot sekali teman-teman ya. Untuk kambing saya 8 saja atau 9 ekor itu sudah benar-benar kerepotan karena tidak ada pakan, tidak ada hijauan, apalagi kambing yang sudah sekitar 15-an lebih ya teman-teman. Kalau tidak mempunyai bank pakan ya pasti akan kerepotan sekali. Jadi untuk teman-teman ya, sebelum kambingnya bertambah banyak, kalau bisa usahakan teman-teman menanam ramban, menanam bank pakan, apapun yang bisa kita tanam. Karena ternyata ya saya sudah merasakan sendiri ya, di saat musim kemarau seperti ini kita benar-benar merasakan susah payahnya kita ngarit, susah payahnya kita mencari pakan untuk kambing-kambing kita. Karena di pinggiran, di desa seperti tempat saya itu memang tanahnya beda. Tanahnya itu tidak berpasir. Kalau tanahnya berpasir masih bisa hidup ya, tanaman rumput budidaya, rumput pakcong, rumput odot itu masih bisa berkembang. Tapi kalau tanahnya di desa, tanah merah, tanah hitam, itu sudah tidak bisa lagi. Tanaman rumput budidaya itu sudah kering, sudah tidak bisa berkembang lagi. Seperti ini buktinya ya teman-teman. Ini di tengah masih hijau ya, masih hijau, tapi di pinggiran sini ini teman-teman ya, ini banyak yang kering teman-teman. Banyak yang kering seperti ini. Apa tidak kesusahan kita mencari pakan ya teman-teman? Seharusnya di sini banyak sekali rumput hijau yang bisa kita arit, tapi karena musimnya musim kering, tanahnya sudah pecah-pecah, pecahnya bahkan lebar. Ya bagaimana mau hidup ya teman-teman? Ini kemarin sekitar 3 hari sudah ada gerimis ya. Ini sampah-sampah daunnya ini saya bakar semuanya, saya bersihin agar nanti kalau sudah hujan nanti sudah bersih ya. Dan untuk abu-abu ini nanti bisa untuk pupuk kalau nanti sudah hujan ya. Untuk teman-teman pemula ya, yang kambingnya belum banyak, masih 5 ekor mungkin ya, itu belum merasakan susahnya ya. Tapi kalau sudah 10 lebih, 15 ke atas, itu baru merasakan ya. Soalnya kalau kambing segitu kan makannya sudah banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak tanam bank pakan, tidak tanam ramban, sudah saya pastikan ya teman-teman pasti kesulitan ya untuk ngasih pakan-pakan kambing-kambingnya. Kalau hanya mengandalkan pakan hijauan ya, tapi misalnya teman-teman mengandalkan pakan kering, pakan yang seperti konsentrat ataupun pakan-pakan kering lainnya ya, itu masih bisa bertahan. Tapi kalau kambing teman-teman di pakan hijauan dan teman-teman tidak menanam bank pakan,
apapun yang bisa kita tanam sudah dipastikan kita pasti kerepotan. Dulu saya waktu kambing saya 3-4 itu saya tidak percaya ya teman-teman, diomongin orang, diomongin temen itu katanya kambingnya kalau sudah banyak mau dipakan apa kalau tidak tanam rumput seperti itu. Dulu saya tidak begitu menghiraukan ya, tapi kenyataannya sekarang di kambing saya sekitar 9 ekor saya sudah merasakannya apa yang harus kita aret, apa yang harus kita kasihkan ke kambing kita, hijauan apa yang harus kita kasihkan ke kambing kita, itu sekarang baru merasakan. Apalagi rumput-rumput seperti ini banyak yang kering, ini tidak bisa dipanen, tidak bisa untuk pakan, bener-bener baru merasakan ya. Makanya teman-teman ya, kalau teman-teman ada lahan, teman-teman bisa tanami apa saja ya, rumput budidaya, rumput pakcong, rumput odot, ataupun ramban-ramban yang lain seperti singkong karet. Kalau seperti singkong karet kan cepet ya berkembangnya, kita tanam yang tanamannya itu cepat berkembang ya, seperti singkong karet kan cepat ya teman-teman, terus juga tahan lama, bisa bertahun-tahun. Rumput pakcong, rumput odot juga bisa bertahun-tahun juga, tinggal kita potong tumbuh lagi, kita potong tumbuh lagi. Misalnya kalau ramban yang lain seperti ramban daun mauni itu kan jangka waktunya atau kita manennya itu agak lama ya teman, kita nunggunya agar bisa untuk pakan itu lama. Tapi kalau singkong karet ataupun daun pepaya ataupun daun pisang itu cepat ya teman-teman, kita bisa tanam sebagai alternatif ya, dikala kita nanti kerepotan itu kita bisa potong. Untuk saya ya, ini pohon-pohon kelapa ini juga saya tanam di pinggiran itu ya teman-teman. Itu daunnya, daun pepaya, daun kelapa itu bisa untuk pakan juga ya teman-teman. Saya kalau benar-benar tidak ada hijauan, itu daun kelapa itu saya potong, kemudian saya bagi 2 tengah, kemudian saya ikat di kandang atau di atas palungan, itu kambing-kambingnya sudah pada berebut ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman ya, kalau ngasih kambingnya atau ngasih pakan kambingnya, teman-teman jangan pilih-pilih ya teman-teman. Misalnya teman-teman itu pertama kali ngingu kambing, itu pakannya jangan pilih-pilih, diberikan apa saja yang ada. Jadi nanti tidak kaget kambingnya di saat kita tidak bisa ngaret, nanti diberi apa saja kambingnya akan mau. Kambingnya tidak pilih-pilih kalau kita memberikan hijauan apa saja yang ada. Jadi kambingnya itu tidak kaget nanti kalau pas tidak ada pakan, tidak ada hijauan yang diberikan, itu apapun yang kita berikan kambingnya akan memakan apa yang kita berikan. Akan tetapi kalau kita ngasih pakannya itu pilih-pilih, kita berikan daun apa saja yang mereka sukai, jadi daun yang mereka sukai hanya itu yang kita berikan, nanti di saat tidak ada pakan, di saat tidak ada hijauan, nanti kambing kita akan manja. Jadi tidak ada hijauan yang mereka sukai ya tidak mau makan, cuma gembret-gembret saja. Tapi untuk kambing-kambing saya ya, itu hijauan apapun saya berikan, jadi mereka tidak pilih-pilih. Bahkan untuk daun jati itu mereka mau ya teman-teman, daun jati apapun hijauannya itu mereka suka, karena sejak dulu itu saya tidak pilih-pilih untuk ngasih makan mereka ya. Apapun yang ada, apapun yang hijau itu pasti saya potong, saya berikan. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang misalnya kambingnya belum banyak tapi masih ada hijauan yang bisa diaret, itu teman-teman usahakan. Untuk teman-teman yang mempunyai lokasi, mempunyai tempat, mempunyai lahan, itu teman-teman bisa tanami apa saja, ramban apa saja, hijauan apa saja yang bisa untuk pakan kambing. Karena nanti berjalannya waktu, setelah kambing teman-teman bertambah banyak, teman-teman akan mengandalkan hijauan itu untuk pakan-pakan kambing kita. Jadi
kalau bisa teman-teman tanam apa saja untuk nanti stok pakan, karena kalau nanti kambing kita sudah bertambah banyak, nanti pakan kita juga sudah banyak, jadi kita tidak kerepotan. Dan tambahan satu lagi ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau mulai ternak, saya harapkan jangan salah milih bibit kambing ya. Kita harus tahu kambing itu sudah pernah beranak atau belum, sudah pernah beranak itu berapa ekor, atau kambing-kambing itu keturunannya bagaimana, itu teman-teman harus perhitungkan ya. Kalau kita hanya asal-asalan memilih kambing, kita asal-asalan memilih bibit, nanti kita akan rugi sendiri ya teman-teman. Kita akan rugi sendiri karena perkembangan dari kambing-kambing kita nanti tidak maksimal ya. Kambing-kambing yang kita pelihara itu nanti tidak maksimal. Misalnya ini yang teman-teman, sebagai contoh, kambing saya yang tengah ini beranak satu terus ya. Ini sudah laktasi 2 kali, anaknya itu satu-satu terus. Tapi kambing hitam ini yang besar ini beranaknya 3 ya, dari pemilik sebelumnya. Jadi ini saya beli, kita perhitungkan saja ya, misalnya 5 bulan itu kalau yang beranak satu kan menjadi 2 ekor, misalnya kita belinya 1 ekor ya, 1 ekor indukan. Tapi kalau kita pilihnya itu pas, misalnya indukan 1 nanti beranak 3 kan sudah jadi 4 ya, 5 bulan ya teman-teman. Kita bayangin per 5 bulan jadi 4, nanti kalau 10 bulan 15 bulan nanti perbandingannya sudah banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau nambah indukan ataupun teman-teman yang baru mau memulai ya, itu jangan salah pilih bibit ya. Kita cari bibit yang kalau bisa itu anaknya itu lebih dari 2 ekor ya teman-teman. Kita cari di pasar, atau mungkin teman-teman misalnya cari di pasar ya, itu teman-teman bisa beli indukan yang sudah bawa anak, misalnya bawa anak 1 ekor atau 2 ekor atau 3 ekor, itu kan teman-teman bisa milih ya. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk video saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video saya dan memberi dukungan untuk channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam paset duluran.